lagi dengan saya Iman Trihandono, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nah, di video kali ini saya akan membuat beberapa video series, yaitu bertemakan tentang Law and Numbers. Anda yang duduk di Fakultas Hukum saat ini mungkin merasa bahwa mahasiswa Fakultas Hukum tentu tidak akan berkaitan dengan angka-angka. Tapi jangan salah, dalam dunia praktek nanti, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan banyak angka-angka yang harus Anda perhatikan. Untuk video series yang pertama, saya mengambil tema kenapa mahasiswa Fakultas Hukum harus tahu tentang akuntansi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut kenapa mahasiswa Fakultas Hukum harus mengerti tentang akuntansi, pertama kita harus tahu dulu apa itu akuntansi. Secara singkat, akuntansi itu adalah pencatatan segala aktivitas atau transaksi korporasi atau perseroan dalam sebuah laporan keuangan. Bisa jadi berbentuk laporan keuangan laba rugi, laporan keuangan arus kas, maupun laporan keuangan lainnya. Di dalam laporan keuangan itu tentu mengandung angka-angka, yaitu karena berasal dari transaksi, baik itu angka yang bersifat nominal uang maupun angka-angka lainnya. Nah, bagi seorang mahasiswa Fakultas Hukum menjadi penting untuk tahu angka-angka itu, karena angka tersebut mengandung informasi hukum yang juga kemungkinan mengandung akibat hukum tertentu. Setidaknya ada 4 hal penting yang harus menjadi perhatian bagi mahasiswa hukum kalau membuka sebuah laporan keuangan atau laporan akuntansi. Yang pertama yang berkaitan dengan permodalan atau saham, yang kedua berkaitan dengan aset perusahaan atau korporasi, yang ketiga berkaitan dengan hutang piutang, dan yang keempat berkaitan dengan informasi lainnya yang mengandung akibat hukum. Kita mulai dengan yang nomor 1, yaitu modal dan saham. Di laporan keuangan, modal perusahaan itu disajikan dalam bentuk angka-angka. Tentu Anda harus mencocokkan dengan akta pendirian perusahaan. Di laporan keuangan akuntansi ada tercatat modal dasar perusahaan, modal ditempatkan, dan modal disimpan. Nah, angka-angka itu harus sama, harus sesuai dengan angka-angka yang tertulis di anggaran dasar pendirian dan perubahan dari anggaran dasar perusahaan tersebut. Bila ada ketidaksesuaian antara angka yang tercatat di pembukuan perusahaan dengan yang tercatat di akta pendirian dan perubahannya, maka bagi seorang ahli hukum ini tentu akan menjadi temuan yang harus diselesaikan supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Yang kedua yang harus Anda perhatikan sebagai seorang ahli hukum nantinya, yaitu aset perusahaan. Di laporan keuangan, semua aset-aset perusahaan, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak, itu akan dicatat oleh seorang akuntan ke dalam pembukuan. Ini gunanya perusahaan memberikan informasi kepada direksi dan pengambil kebijakan di perusahaan untuk mengetahui berapa sih jumlah aset perusahaan. Tapi bagi seorang ahli hukum, itu juga berarti untuk mencocokkan bahwa aset senyatanya sesuai dengan dokumen-dokumen hukum yang tersedia, itu cocok sesuai dengan angka-angka yang disajikan dalam pembukuan perseroan. Demikian juga kalau angka-angka dalam pembukuan yang berkaitan dengan aset itu tidak sama dengan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki, maka tentu ada selisih. Disitulah seorang ahli hukum akan melihat apakah selisih ini memang secara nyata ada atau tidak ada asetnya. Itulah kenapa Anda harus mencocokkan angka-angka yang ada di pembukuan dengan aset nyatanya di lapangan. Yang ketiga yang ada di laporan keuangan yaitu kondisi hutang dan piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang dan piutang ini tentu disajikan dalam bentuk angka-angka, sehingga Anda harus perhatikan apakah angkanya sudah sesuai dengan dokumen-dokumen hutang piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang misalnya, perusahaan tentu dalam menjalankan usahanya membutuhkan permodalan, sehingga dengan itu perusahaan harus meminta atau menjaminkan asetnya ke bank, dan dari situ bank akan memberikan pinjaman, dan itu berarti statusnya di pembukuan berbentuk hutang. Tugas Anda adalah memastikan bahwa angka-angka dalam dokumen pinjaman perbankan itu sesuai dengan angka yang disajikan oleh akuntan di dalam pembukuan sebagai angka hutang. Demikian juga dengan angka-angka yang berkaitan dengan piutang. Perusahaan tentu memberikan piutang atau memiliki tagihan kepada rekan-rekan bisnisnya. Nah, tagihan itu dimasukkan ke dalam pembukuan dalam bentuk angka-angka. Tugas Anda sebagai seorang ahli hukum nanti di lapangan adalah mencocokkan jumlah tagihan-tagihan perusahaan. Nah, tagihan ini bisa terjadi karena biasanya penjualan produk pembayarannya dilakukan dalam termin tertentu
sehingga pembayarannya bukan pembayaran lunas, bisa jadi pembayarannya dalam 3 kali dalam setahun. Piutang ini penting karena juga menyangkut kesehatan perusahaan. Semakin besar angka piutang yang dimiliki berarti tidak sehat perusahaannya. Tugas Anda sebagai ahli hukum adalah memastikan bahwa dokumen-dokumen piutang sudah sesuai dengan angka yang tersaji dalam pembukuan. Yang keempat atau yang terakhir, ada angka-angka yang harus Anda perhatikan di dalam pembukuan yang berkaitan dengan resiko hukum lainnya. Di antaranya adalah berkaitan dengan tenaga kerja, yang kedua berkaitan dengan hak-hak pemegang saham, misalnya dividen, yang ketiga yaitu berkaitan dengan kewajiban korporasi terhadap perpajakan. Yang pertama dulu ya, berkaitan dengan tenaga kerja. Sebuah korporasi tentu memiliki jumlah tertentu tenaga kerja. Tenaga kerja ini tentu harus mendapatkan upah yang layak, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada mengenai ketenagakerjaan. Angka-angka upah yang layak itu, atau berapa sih angka jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pekerjanya, disesuaikan dengan jumlah pekerja yang ada, itu disajikan di dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Anda sebagai seorang ahli hukum harus mencocokkan, menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang ada dengan uang yang dikeluarkan oleh korporasi berkaitan misalnya dengan upah yang dibayarkan, begitu juga dengan asuransi BPJS misalnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau angkanya tidak cocok, berarti ada sesuatu masalah di sana. Angka-angka lain yang berkaitan dengan resiko perusahaan, diantaranya mengenai hak pemegang saham. Seperti kita ketahui, pemegang saham punya hak atas dividen. Berapa dividen yang dibayarkan oleh korporasi kepada pemegang sahamnya itu tersaji di dalam laporan keuangan. Seorang ahli hukum akan melihat, mencek apakah angka dividen yang disajikan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan angka dividen yang memang diterima oleh pemegang saham. Begitu juga korporasi memiliki kewajiban untuk menyimpan sebagian keuntungan sebagai modal kerja sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham, keputusan RUPS. Nah, contoh terakhir yang berkaitan dengan risiko lain dalam perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan, yaitu kewajiban perusahaan terhadap negara yang berkaitan dengan perpajakan. Seperti kita tahu, sebuah korporasi memiliki tanggung jawab perpajakan yang berbeda dengan perorangan misalnya. Ada PPh badan, ada pajak yang harus ditahan berkaitan dengan penghasilan dari pekerjanya. Nah, itu semua berapa jumlah pajak yang dibayarkan oleh korporasi kepada negara dicatat oleh akuntan di dalam pembukuan. Kita sebagai seorang ahli hukum harus memastikan bahwa perusahaan taat pajak sehingga apa saja kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan yang dicatat. Angka-angkanya sudah sesuai dengan yang dicatat oleh akuntan dalam pembukuan. Itu tadi 4 alasan kenapa mahasiswa Fakultas Hukum harus juga jeli membaca angka-angka di dalam laporan keuangan. Terima kasih sudah menonton. Ini adalah video yang pertama dalam series Law and Numbers. Sampai jumpa lagi di series Law and Numbers berikutnya.